mahasiswa biologi semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan tubuh, di mana seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai pengatur atau pengendali, pusat pengendali tanggapan, alat komunikasi dengan dunia luar. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang dan sebaliknya dendrit pendek. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, sel saraf sensorik berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Selanjutnya, yang ketiga ada sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel yang lainnya. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama otak besar. Otak besar berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak dan terdiri atas bagian belakang atau oksipital, yaitu sebagai pusat penglihatan, bagian samping temporal sebagai pusat pendengaran, bagian tengah parietal sebagai pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Antara bagian tengah dan bagian belakang dia sebagai pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Selanjutnya, otak kecil. Otak kecil berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Dan yang ketiga, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol sebagai penghubung otak kecil dengan bagian kiri dan kanan, dan juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah terdapat talamus sebagai pusat pengatur sensoris dan hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu, pengatur selera makan, dan keseimbangan cairan tubuh. Pada bagian atas ada lobus opticus, yaitu sebagai pusat refleks pada mata. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi sebagai penghubung impuls ke otak dan memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Pada bagian dalam ada satu akar dorsal yang mengandung neuron sensorik dan akar ventral yang mengandung neuron motorik. Dan pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu 12 pasang saraf serabut otak yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, 4 pasang saraf gabungan. Dan yang kedua, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Terdapat 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf punggul, dan 1 pasang saraf ekor. Selanjutnya yang ketiga, sistem saraf autonom, saraf tak sadar.
saraf tak sadar terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis terdiri dari 25 pasang simpul saraf, terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga sebagai saraf thoracolumbar. Selanjutnya, sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis ini berpangkal pada medula oblongata dan kerjanya berlawanan dengan kerja parasimpatis. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya mengenai video anatomi fisiologi sistem saraf ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.